lagi kita panggilkan komika daerah dari New York. Tepuk tangan dulu. Panggil, panggil, sudah lama saya tidak stand up di open mic Jaktim. Kebetulan karena tadi pagi perwakilan dari stand up Indo Jaktim WhatsApp saya. Dia bilang, "Bang, mau nggak jadi guest star di Sun 3 Jaktim?" Tersanjung gua. Lanjutan WhatsAppnya, tapi audisi ya, anjing ini lebih nih. Kebetulan gue dua, tadi lagi on the way nih. Jadi ada yang masa Cing Abdel mau ikutan audisi. Gue bilang, gue kasih tau aja ya nih. Gue bilang, kalau jadwal gue aman, dengan senang hati gue bersedia dan akan jadi kali kedua gue gestar Sun. Gak pernah sebelumnya. Kali gue Sun itu Sun Bekasi dan itu 2012 kayaknya. Udah lama banget. Dinanya soal bayaran gimana Bang? Jawaban gue, dan lu bisa cek WhatsApp dia. Gue bersedia manggung gratis untuk Sun 3 Jaktim dengan syarat dia stand up panjang bulan. Dia bilang, gak pakai atasan aja gimana Bang? Sorry, itu bukan telanjang bulan. Sekarang gue tanya, tidak kalau mau gue stand up sebagai gestar Sun 3 Jaktim? Tidakkah kau sudah berbaik hati menyediakan opsi gratis? Apa iya kesempatan emas ini nggak mau diambil, Odi? Yang setuju berkorban mata lihat Odi telanjang demi gue jadi gestar, tepuk tangan. Inilah dia, akhirnya selesai juga penyelenggaraan Bold and Bold versus Show bersama dengan Coach Justin. Kita akan bahas lengkapnya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Ini adalah vlog yang akan cerita soal kegiatan gue seminggu, termasuk seperti yang tadi gue bilang di depan, ngomongin soal Bold and Bold IP barunya Comika. Tapi kita mulai dari hari Senin. Hari Senin gue mampir ke Maple Media untuk kesekian kalinya. Gue itu pemegang rekor tamu paling sering banyak datang ke sejumlah kanal YouTube. Maple Media kayaknya gue 3. Terus 4 yang wawancara, yang sama Adri pohon-pohonan, yang sama Gusti Nehru, sama kemarin tuh Behind the Curtain atau apa gitu judulnya. 4. Gue mau, ada satu lagi IP mereka belum gue samperin tuh, gue mau mecahin rekor. Di YouTube Kasih Solusi, gue juga megang rekor. Di YouTube Putri Tanjung namanya apa? Itu juga gue megang rekor. Terus pokoknya di mana-mana deh. Target gue di semua kanal YouTube gue pemegang rekornya. Karena gue sering kembali, karena gue sering jualan. Tapi kemarin bersama dengan teman-teman di Maple Media, seperti biasa selalu menyenangkan, pertanyaannya selalu bagus. Dan
lu bisa lihat udah tayang hasilnya. Gue sih suka ya, yang nonton juga banyak yang suka. Kayaknya gue promo bukan cuma Bold and Bold ya. Ada Lidola Founders juga. Terus abis itu balik ke markas, meeting headnya digeser ke jam 1, jadi gue masih bisa ikutan. Terus, nah ini yang menarik nih. Di hari Senin tersebut, gue diundang sama Edward Suhadi. Edward Suhadi ini kawan lama. Kami waktu itu kenal dari tahun 2000 berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya udah dari lama. Terus hidup life drifters apart, jadi sibuk dengan urusan masing-masing. Pas kapan dia tiba-tiba WhatsApp gue. Dia bilang, gue pengen ngajak lu makan. Kata gue doyan tuh. Malam pula kan gue lagi omet, bukanya malam, jadi diajak malam. Ketemuanlah kami ke Sarina. Yang mana gue baru sadari, pasca pandemi, gue baru kembali ke Sarina untuk pertama kali. Lewat sih sering, tapi baru kembali ke Sarina untuk pertama kali. Dan gue naik taksi turun di seberang, jadi gue jalan nyebrang di Pelican Crossingnya, masuk ke Sarina, terus gue ngeliat, buset ini seru banget ya. Sebenarnya jadi masuk ke dalam. Gue hidup di Sarina tuh dari tahun 2005 sampai 2011 kayaknya. Tiap hari Senin sampai Jumat gue ke situ. Jadi pas gue ke situ tuh bener-bener yang buset ini berubah banget. Ke situ dijemput sama Edward, terus kami naik mobil. Kami ke kota. Hayamuruk, Glodok, apa segala macam itu. Dan gue dijamu sama Edward. Dia bilang, gue kalau ngajak teman-teman gue ajak mereka ke, istilahnya Edward tuh my turf, ke wilayah gue, area gue. Nah gue tuh sebenarnya sering ke daerah kota gitu ya. Mangga 2, terus Hayamuruk, Glodok, Mangga Besar. Tapi terus ya gitu, wilayah yang Edward bawa gue tuh gue nggak familiar. Gue bilang sama Edward, kenapa gue nggak pernah kesini ya? Mana gue lupa lagi tuh daerahnya, daerah mana, nama jalannya jalan apa. Edward bilang karena ini lebih masuk ke dalam, nggak di, ya kan gue kan lewat karena menuju mau kemana gitu kan. Kegiatan gue di situ paling mau ke kota tua gitu kan. Kegiatan gue di situ nggak terlalu banyak. Nah jadi waktu ditaruh di situ tuh, dibawa ke situ tuh gue ngeliat untuk pertama kali, wow, gokil bro, legit, keren ini. Ini gue baru pertama kali sih ke wilayah ini, bilang, nah ini dia, sudah cerita soal orang Cina di Jakarta tuh, ada yang Cina kota, ada yang Cina Jakbar, Cina Jakut, beda-beda lah pokoknya, pendekatannya beda-beda. Terus dikenalnya atau karakteristiknya juga beda-beda. Nah itu wilayahnya Edward, jadi gue diajak ke situ. Pertama gue diajak makan sebuah tempat makan mie bakso yang legendaris, namanya Akyao, kalau gue nggak salah namanya. Iya, kayaknya iya deh. Mana sih? Gue ada fotonya nih. Nah ini dia, Akyao 99 Medan tulisnya. Bakso Akyao 99 Medan. Terus kami ngobrol panjang lebar tentang kultur Tionghoa, terus ngomongin soal kehidupan masing-masing, ngomongin hidup dia, ngomongin hidup gue. Abis dari situ dia punya ide aneh, si Edward nih. Edward bilang, gue ajak lu ngelihat rumah yang benar-benar rumah orang Cina yang tinggal di kota gitu. Terus gue masuk ke sini, gue diajak, gue bilang, masa malam-malam ke rumah orang? Nggak apa-apa. Nggak enak lah. Nggak apa-apa. Saudara gue kata dia. Ya tapi kan masa jam 9 malam setengah 10 kita samperin? Nggak apa-apa. Terus telepon, namanya Rio nggak salah. Rio, lu di rumah nggak? Enggak. Di rumah aman. Buruan datang. Datanglah kami ke sana. Pertama-tama, gue nggak pernah ke rumah siapapun di situ. Jadi gue ngerasain itu experience yang bakal seru karena stand up comedian kayak gue tuh senengnya ngeliatin hidup. Hidup tuh menarik buat kami. Kami tuh seneng ngeliat kehidupan orang, seperti apa hidup yang mereka lewati, terus udah gitu seperti apa keluarganya, rumahnya. Dibawalah gue ke rumah si Rio ini.
Di mana si Rio itu sebenarnya punya usaha dental care di rumahnya tersebut, diturunkan dari bapaknya. Masuk, terus kenalan sama Rio, kasih tahu banyak rumah orang di kota gitu, banyak rumah Cina itu bentuknya kayak gitu. Jadi di depannya kayak kecil, tapi di dalamnya tuh luas. Dan kelihatannya juga kayak gitu. Pas nyampe ke rumah tuh ya kayak sederhana aja, cuman paling berapa puluh meter gitu ya. Ada kayak pekarangan dikit. Pas masuk, tiba-tiba masuk di dalam gede lagi, kata gue, wih, ini kamar mandinya, ini dapurnya, ini tempat makannya, nah ini kamar-kamarnya di dalam, loh kok kebuka lagi. Dia bilang semua rumah semua Cina di kota tuh kurang lebihnya kayak gini, di depannya kecil tapi gedenya di belakang. Sesuatu yang mungkin ada hubungannya sama sejarah dan kultural gitu ya. Terus kasih tahu, ayo kita ketemu nyokap kata gue, iya nyokap gue. Waduh, nggak enak nih gue mau ketemu nyokap lu. Nggak apa-apa. Pas dibuka, udah dandan tante. Gue udah ready nih. Saya gue ngobrol-ngobrol sama si tante. Seru sih. Menarik sekali. Keluarga yang sangat-sangat terbuka. Abis itu si Edward kan itu sepupunya kan. Jadi kan tantenya itu adiknya nyokapnya atau adiknya bokapnya, gue lupa. Terus si Edward nge-video call. Jadi kan ada grup WhatsApp, isinya sepupuan itu. Di video call, jadi kelihatan semuanya. Terus ini ada Pak Haji, tiba-tiba gue ngobrol aja sama satu keluarga. Sungguh pengalaman yang absurd menurut gue kayak gak pernah ngalamin kayak gitu sebelumnya. Lucu sekali. Terus setelah dari situ ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus diajak sama Edward makan durian. Terus karena di situ juga banyak durian. Terus sudah kita pindah ke situ makan durian deh. Gokil, otentik. Pikir Mangga Besar. Iya. Kata Edward tinggal masuk hotel doang nih gua. Makan durian, ngobrol-ngobrol soal kehidupan bisnis, gue belajar banyak bisnis. Si Edward ini punya agensi namanya Ceritera. Gue rasa banyak orang yang di dunia agensi atau di dunia kreatif atau brand mengenal Ceritera ini. Terus cerita-cerita soal culture, cerita-cerita soal jalanin bisnis. Terus akhirnya janjian deh untuk gue sharing di kantornya mereka. Dan gantian habis itu gue belajar soal bisnis sama bos-bos di Ceritera ini. Itu kejadian di hari Senin. Di hari Selasa, gue memulai hari dengan mampir ke Kasih Solusi, ke Derry. Sah. Makasih lo abangku, udah berkali-kali lu kesini lu. Abang-abangan muka cerah. Kalau mau sih gue undang berkali-kali kesini. Hah? Kalau mau sih. Kan lu abang-abangan gue. Makasih lo bang. Kalau nggak ada Derry, nggak ada gue, guys. Kembali. Gue masuk Emera pertama kali, dia abang-abangan gue. Gila. Berarti kan lu duluan ya. Udah senior, udah tua ya. Gue adik lu bang. Keren lu. Gue kalau udah tua mau kayak lu rambutnya. Mampir ke situ, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Gue selalu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan mampir di situ. Kayaknya itu untuk ketiga kalinya. Terus gue ngajak Derry untuk nonton. Dia bilang, gue janji, gue paling depan, kata dia. Kata gue, lu mah ngoceh aja lu. Diajak acara-acara lain gak pernah nonton. Enggak, gue janji, gue kan paling depan. Terus yaudah, oke kalau gitu. Kita lihat saja nanti, apakah betul. Terus udah gue balik ke markas, ada meeting, ada sejumlah urusan. Terus geser lagi, kali ini gue ke kantor Podcast Mas Asia untuk promo di Sidekicks. Sidekicks itu konten YouTube-nya mereka yang tentang sepak bola, atau podcastnya mereka tentang sepak bola. Cuman sayangnya gue nggak sempet bikin footage. Jadi Adit tolong kasih cuplikan sedikit, Dit. Cet, gitu. Kasih lihat mereka. Cet, gitu. Lagi, Dit. Cet. Nah gitu, supaya ada bayangan aja. Abis itu gue geser, abis dari Podcast Mas Asia di Sidekicks. Sumpah itu tempat aneh untuk ketemu Pican. Pican ngomongin sepak bola dan aneh gitu. Gue bilang itu adalah gambaran bahwa ini si Pican sebagai pundit ini dasarnya tuh bukan data dan fakta, tapi halusinasi dan hayalan dia tuh. Abis itu kami geser ke Blue Doors Dharma Wangsa untuk promo Bold and Bald bersama dengan Coach Justin di Box to Box. Nah, Agak tapi hilang-hilangan gitu. lawan gue. Vlog. Si Box to Box ini kan podcast yang udah cukup panjang usianya. Pange, Tio udah jalanin dari lama dan bahkan
Coach Justin juga sempat lama ngisi di situ. Terus kami ke situ untuk jalanin kayak semacam battle gitulah, kuis antara gue dengan dia. Ada kuisnya, ada kuisnya dan ada debatnya. Itu pada akhirnya jadi salah satu promo Bold and Bald paling sukses. Pemicu penjualannya, terutama live streaming ya, itu kenceng banget dari situ. Jadi terima kasih untuk teman-teman Box to Box. Mereka itu kan hidupnya, kerjanya bola ya. Kalau Comika kan baru pertama kali ngerjain bola. Comika kan forte-nya tuh di stand up. Kami belajar bagaimana bisa seru banget bikin kuis bola. Terutama karena mereka punya sesosok makhluk bernama Dex yang sungguh mind-blowing selera humornya. Tapi seru sih, pada akhirnya di situ seru sekali. Dari situ gue sama Coach Justin geser, lu bisa nonton by the way, tonton ya, itu seru banget. Geser ke promo di konten Coach di Helmi Yahya. Nyampe juga di situ, lagi-lagi ngobrol dan stylenya beda. Nah ini kalau ketemu sama yang lebih senior langsung humble nih. Humble dia langsung. Selalu humble. Ya. Mana ada selalu humble. Ini humble kecuali kameranya on. Nah itu betul. betul. Sehari gue 4 YouTube. Kasih solusi, sidekicks, box to box, Helmi Yahya. Stylenya beda semua. Gayanya beda semua. Sehingga gue harus menyesuaikan kan, mengikuti style masing-masing. Udah. Terus hari Rabu gue memulai dengan meeting. Habis itu gue geser untuk ngisi podcast Room for Improvement. Tapi ini bukan untuk Bold and Bald, lebih untuk Adili Idola dan juga The Founder 5. Sebagai CEO-nya Comika ya, promotor nomor satunya Comika, ya pasti gue. Apapun yang Comika kerjain, dari level jualan buku sampai bikin show kayak Adili Idola, Bold and Bald dan The Founders atau Founder 5, sampai Comika Comedy Club, pasti endorser utamanya ya Panji yang promoin. Itu kayak Jay-Z adalah pendirinya Rocawear, ya bajunya ya makanya Jay-Z semua gitu. Karena dia si ownernya adalah spokesperson pertama perusahaannya lah. Mau itu Reed Hastings untuk Netflix, atau itu adalah Mark Zuckerberg untuk Facebook, promotor nomor 1 dari produk-produknya setiap perusahaan pasti si bosnya. Jadi untuk Adili Idola sama The Founder 5 gue promo di tempatnya si Rory. Abis itu gue geser ke Tretan Muslim. Nah di Muslim kayaknya gue gak bikin footage juga deh. Gue lupa, gue gak nemu footage-nya soalnya. Dan belum tayang. Gue datang untuk kedua kalinya di situ. Dan yang itu, di situ gue promo apa ya? Gue lupa deh. Tapi di situ seru banget sih. Seru banget, lucu sekali. Dan banyak topik politik diungkit juga. Si Muslim cerita banyak soal pengalamannya jadi buzzer, gue utak-atik juga, gue tanya-tanya juga, dia nanya gue juga. Seru lah, salah satu promo yang seru. Dan yang paling menyenangkan adalah gue bisa makan. Omelet gue majuin, karena itu jam 4 kalau nggak salah. Biasanya kan jam 6 sampai 9, jadinya jam 4 sampai 8 gitu kalau gue nggak salah. Tapi menyenangkan, gue makan banyak banget di situ. Dari situ kemudian gue geser ke Wijaya, ke Sela Waktu Coffee, karena gue promo Bold and Bald di Grombol. Gue nyampe nih di kantornya Grombol, GROMBALL kan. Masuk-masuk disambut kayak gue gubernur DKI Jakarta. Gue setuju, lu presiden bang, gubernur level lu presiden. Di sini yang nonton mensreanya siapa aja? Boleh. Yang lain fuck lah nih. Kalian berdua nonton? Bapaknya sama adiknya. Bapak lu umur berapa? 65. Keren bapak lu. Nonton top, keren. Keren. Bapak lu tersinggung nggak sama mulut sampah gue? Wah enggak, tapi bingung ada jokes-jokes yang urusan begituan tuh. Iya. Maaf ya bapaknya ya. Lagi demo gue nggak datang, tapi mau datang. Kacau. Lagi demo. Kacau. Tipis. Gue Garmin aja update, Garmin lu tuh. Iya. Prestasi lu di Garmin. Gue tontonin tuh. Gue peserta half marathon. Terlalu lebay sih tapi ya udahlah. Gue baru duduk langsung tanyain Prabowo gimana bang.
Gila emang nih. Kalau studionya Koci di lantai 2, dia di lantai 3-nya gitu. Gue sempat mampir dulu ke lantai 2-nya Koci, lagi nggak ada Koci, tapi ada bunga yang gue kirim di situ. Gue sempat bikin footage-nya. Terus naik ke sana, ketemu lah sama gerombolan-gerombol ini. Dan gue orangnya rame banget dan semuanya kayak menyambut gue kayak gue apa gitu, kayak gue bilang gue kayak Pramono Anung, disambutnya rame, Bang Panji, rame banget. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar. Lucu-lucu mereka. Dan kami akhirnya bikin konten. Kontennya itu adalah bikin Starting 11 all time Manchester United. Seru itu. Kayaknya 1,5 jaman sendiri. Seru deh. Ntar lo tonton di situ. Jurgen Klopp yang memberikan kesuksesan setelah era-era pelatih sebelumnya. Jurgen Klopp orang yang sangat dicintai penggemar Liverpool. Jurgen Klopp harus dibuatkan patung di Anfield. Dia orang yang terhormat. Rasulullah kali ya. Nangis bro. Itu aja. Semangat selalu. Lagi I love you Jurgen Klopp. Udah di hari Kamis, gue memulai dengan jadi pembicara untuk perusahaan namanya DSN. Jobnya di Grand Mercure Kemayoran. Di situ gue berbagi soal, kurang lebih topiknya sama kayak yang waktu sebelumnya, yang minggu lalu. 2 minggu lalu tepatnya. Gue cerita soal pergerakan Comika dari perusahaan yang gede banget dan ngerjain Kobe Benoit tapi secara teknis ngangengong, ke mengalami layoff 3 kali, tapi berhasil mengerjakan Indonesia Arena dengan wewew gitu kurang lebihnya. Nah, gue cerita bahwa jembatan diantaranya itu adalah 3 hal. Kesediaan individunya untuk bertumbuh terus dan belajar terus. And it's not about how much people you have, it's what your people can do. Jadi, kalau jumlahnya sedikit tapi orangnya mau bertumbuh, mau belajar terus, mau nyoba hal baru, mau salah, mau berjuang, akan lebih baik hasilnya di ujungnya ketimbang ada orang banyak banget tapi skillnya mentok di situ aja, nggak bisa diajak bertumbuh, nggak bisa diajak berubah. Sementara bisnis kan salah satu yang paling pasti adalah dinamis sekali. Contohnya banyak banget lah, lu bisa tahu salah satunya ya Instagram dulu nggak kayak sekarang. Instagram tuh dulu platform location tagging kayak Foursquare dulu tuh, gitu mereka berubah terus. Makanya Foursquare gue nggak tahu apa nasibnya. Instagram seperti sekarang. Dari situ gue balik ke markas, ada sejumlah meeting. Oh nggak, dari situ gue langsung ini ke Senayan City untuk makan-makan sama talentku. Anjay, orang baru kawin, orang baru balik dari Toraja, orang baru pakai kacamata, orang baru bikin spesial, orang baru kehilangan pekerjaan. Ngobrol sama mereka, udah lama kan nggak makan bareng, ngobrol-ngobrol, terus berbagi cerita dan segala macamnya, terus tercetuslah ide untuk satu manajemen ini camping bareng. Nanti kita lihat lah jadi atau enggak. Harusnya sih jadi ya. Oke, terus udah gitu, abis makan-makan, gua geser untuk ngisi di Marketeers Hangout. Ini acaranya di Ciputra Artpreneur, di mana gue jadi pembicara di bagian terakhirnya. Gue datang ke sana, langsung pengen mampir ke booth Ketawain Aja Temenmu yang ada di situ. Jadi Comika Company Club buka activation, yaitu Ketawain Aja Temenmu, dan Pecahkan juga buka booth di situ. Nah, yang ini masalah Panji, bener Mas Panji. Nggak ada Mas Panji, lu grogi gimana ngeliat ada Stresnya gue sampai bos saya stres, bos tolong lah bos. Ini acara lucu saya pusing, ya Allah. Mas Panji, assalamualaikum. Sempat ngeliat, sempat ketemu, sempat ngobrol-ngobrol. Terus abis itu gue siap-siap untuk jadi pembicara, dan di akhirnya jadilah gue pembicara. Tunggu dulu. Sumpah acaranya belum selesai, masih ada saya loh. Masih ada saya. Kok nantangin berantem beneran ya? Kamu pikir aduh pakai dandan gitu saya takut, tapi tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Saya udah nungguin lo padahal dari tadi lo. Apa kabar? Saya pikir saya dikasih beginian buat apa kalau nggak manggung? Oke.
Saya kenalan dulu, nama saya Panji Pragiwaksono. Indonesia sih mengenal saya sebagai seorang stand up comedian. Tapi hari ini saya bukan mau stand up, saya mau jadi pembicara. Kalau di tempat-tempat lain, stand up comedian disuruh jadi pembicara sih biasanya karena budgetnya nggak masuk. Tapi di sini tidak mungkin dong, marketing tidak mungkin. Tepuk tangan dulu dong. Nggak mungkin. Ini perusahaan yang sukses adalah sebuah kehormatan untuk karena di sini itu saya. Apaan sih, nggak jelas banget ya orang. Saya di sini diminta untuk berbagi sesuatu, tapi sebelumnya saya mau mempertontonkan sesuatu, sebuah relik dari masa lalu. Jadi pembicara, gua sharing soal gimana caranya momen viral jadi basis untuk membangun karir yang eternal. Gokil. Gimana ceritanya video gua di Sun 1 ya, video ini di Canda Comedy Club 13 Juli 2011 yang viral waktu itu jadi basis untuk ngebangun karir sampai Indonesia Arena 10.000 penonton, karena nggak semua yang viral kemudian punya karir kan. Jadi waktu itu gue kasih tahu bagaimana caranya dan jawabannya adalah dengan rukun komika. Itu jawabannya. Nah, abis dari situ gue balik ke markas karena di Comika Comedy Club ada Comedy Jam edisi Bold and Bald. Ketemu sama Pansur, Pange nggak datang, Koci emang nggak mau kan. Merasa nggak perlu, dibilang ngapain. Pange nggak datang karena katanya ada live di TV One kalau nggak salah. Terus gue cuman ketemu Pansur deg-degan, terus bersiap, terus dia open mic dan lucu. Jadi yang open mic gue, Apip, Oki Rengga sama Pansur, plus ada beberapa orang lain. Pansur lucu. Langsung gue bilang, itu lu bawa itu aja, pecah itu di acara Bold and Bald. Dia masih nggak pede, tapi ya udahlah ya. Di situ gue udah ngelihat Apip setnya pecah banget. Apip pecah, Oki pecah. Gue masih ngerasa ada yang mesti ditweak. Jadi abis dari open mic Comedy Jam Bold and Bald, gue pikir besok gue akan nyoba lagi di open mic pecahkan. Udah, setelah itu gue sempat ke Beer Hall nonton Soulful. Terus dari situ hari Jumat. Hari Jumat itu gue ada meeting paginya, ada meeting sorenya. Kayaknya gue seharian di markas ini. Tapi malamnya gue open mic pecahkan. Di situ gue naik, terus secara set gue hafal. Gue pikir gue pengen nyobain satu kali lagi sebelum besok hari Sabtu. Akhirnya gue pergi ke open mic Jaktim, Stand Up Indo Jaktim. Berangkat saya ke Zaman, namanya apa ya? Zaman Kopitiam. Berangkat gue ke sana. Berangkat di sana lagi ada audisi Sun 3 Jaktim. Jadi Stand Up Indo Jaktim itu mau bikin Sun. Terus Sun yang ketiga, Stand Up nanti ketiga. Untuk yang nggak tahu, Sun itu adalah acara rutin tahunan setiap Stand Up Indo. Kalau lu tinggalnya di Bandung, harusnya tiap tahun ada Sun Bandung. Kalau lu tinggalnya di Medan, harusnya tiap tahun ada Sun Medan. Walaupun pada akhirnya nggak tiap tahun, tapi akhirnya jadi sesuatu yang berkala. Makanya ada Sun 3, Sun 4, tiap kota beda-beda. Ada yang udah sampai Sun 5 kalau nggak salah. Beda-beda. Di situ open mic lagi dan happy, pecah. Itu hari Jumat. Hari Sabtu ya Bold and Bald. Halo. Gue mau stand up. Semangat fashion dong, Gen. Halo bang. Semangat fashion, Gen. Gue mau stand up, semangat fashion dong. Gue lemes nih. Hari Sabtu, gue lagi mikir sebelum Bold and Bald gue ngapain ya? Kayaknya gue bikin konten. Terus gue berangkat ke Bold and Bald. Gue standby dari siang. Terus sempat ada kayak semacam namanya fight conference gue dengan Koci yang sebenarnya bukan conference bener sih, lebih ke meet and greet tapi dikemas seakan-akan itu fight conference. Terus karena kami on time ya, jadi waktu kami mulai itu kayaknya orangnya baru berapa, tapi terus lama-lama jadi ramai, akhirnya jadi penuh. Setelah itu
nunggu di backstage. Nah, disitulah mulai kelihatan Pansur tuh paniknya bukan main. Kalau Apip, Oki sama gue, mah udah biasa. Kalau Koci mentalnya juga mental bukan orang normal. Nah ini Pansurnya kan orang normal. Jadi dia panik banget, lucu banget. Gue ada momen menangkap kegelisahan si Pansur. Ulangi. Makan gue gak nikmat, rasa hambar kayak gini. Mikirin mau stand up, anjing. Kenapa gue ada di sini, anjing? Biar kita ngomongin bola, gak jadi lucu. Lihat nih yang profesional, santai aja. Ada dikit sih. Ini. Dari tadi, dari siang. Santai aja. Cyber terus. Apa yang harus dipanikin? Nah, ditanya tuh, apa yang mesti dipanikin? Beda, dia kaki-kaki ngomong apa aja lucu. BNBWT aja lucu, anjing. Nah, sekitar 15 menit sebelum acara mulai, dapat kabar dari Pange bahwa dia nggak bisa datang. Dan kelihatannya ada krisis lah di sisi Pange, sehingga Pange nggak bisa datang. Ya kami maklumi. Kami mencoba untuk bermain dengan keadaan lah, menyesuaikan aja. Situasinya kayak gini, ya udah kita aminin aja. Akhirnya harus diakuin man of the match dari acara Bold and Bold justru adalah podcast Tauko. Bonar sama Ristek yang harusnya jadi host. Tapi karena Pange nggak ada, di babak 1 itu kan babak stand up ya. Hostnya itu Ristek. Babak 2 quiz. Hostnya itu Bonar. Babak 3 debat, hostnya mereka berdua. Nah di babak 1 yang stand up, Ristek nge-host, Bonar terpaksa ngisi posisinya Pange di situ dan stand up biar nggak pincang. Dan Ristek happy banget ngeliat Bonar tiba-tiba disuruh stand up, tapi Bonarnya pecah. Di babak itu, secara ajaib, tim stand up kalah. Ajaib sekali. Karena fix yang paling pecah sih kami udah paling fix lah. Cuman kan itulah kalau misalnya pakai polling ya, mungkin mereka lebih kepada apresiasi Koci dan Pansur berhasil untuk stand up dan Bonar yang juga berhasil untuk stand up walaupun dadakan. Koci ada satu beat lucu banget, dia ngomongin soal dia nggak ngerti kenapa komika harus komat kamit sebelum manggung, itu lucu banget. Udah masuk ke babak kedua trivia. Gantian, Ristek yang ngisi posisinya Pange, Bonar yang jadi host. Nah Ristek di situ lucu banget karena tolol. Kuisnya berjalan dengan seru dan lucu. Sebenarnya kan ya, dari awal sampai akhir itu kan acara komedi berbalut sepak bola. Ya kan, stand up ngomongin bola. Kuisnya mungkin secara trivia nggak gitu oke lah ya. Tapi secara lucu banget. Emang namanya juga ngeleburin stand up dan kuis ya. Jadinya kayak berkuis tapi dengan lucu. Gak ada yang bisa jawab. 6 orang dalam babak tersebut, dan itu dibagi 3 bagian. Ada babak 1, babak 2, babak 3. Itu bisa jawab dengan benar cuma 2 kali. Cuma 2 pertanyaan yang bisa dijawab dengan benar. Jadi untung pertanyaannya tolol. Karena kita juga tolol. Kalau pertanyaan serius lebih nggak ada yang bisa jawab lagi. Nggak ada Pange sih kalau Pange sih. Tapi ada berkahnya juga sedikit ya. Nggak ada Pange. Karena jadi ada alasan untuk naro Ristek. Dan Risteknya jadi membuat sisinya pun itu lucu. Sehingga nggak serius lawan lucu. Lucu lawan lucu gitu. Pecah banget sih. Habis itu baru masuk babak ketiga. Nah sayangnya babak ketiganya waktunya mepet. Kami nggak bisa memanjangkan. Nggak bisa dan nggak mau ya. Nggak mau karena kami mesti profesional. Nggak bisa karena sebagai profesional kami janji selesai jam 10. Koci ada acara live lagi yang ada brandnya. Jadi kami nggak mau nyusahin Koci. Akhirnya debatnya cuma 20 menit sebenarnya. 25 menit. Akhirnya nggak sempat ngebangun untuk bisa jadi pecah di belakang. Karena keburu habis waktunya. Tapi debatnya menarik menurut gua. Lucu sih enggak, tapi menarik. Dan cukup sengit sih antara gua dengan dia. Walaupun orang Indonesia itu kalau nggak teriak-teriakan nggak dianggap seru. Gua rasa ada yang bilang, kok nggak seru sih debatnya? Kalau debat itu teriak-teriakan kayak di TV, kalau itu definisi debat yang seru, ya emang enggak. Tapi kalau dari sisi argumen, seru sebenarnya. Karena gua menyerah untuk menerima, dia juga menyerah untuk menerima. Ada satu bagian yang dia akhirnya terima juga. Kayak itu kayak nonton bola. Kalau nggak golnya banyak dianggap nggak seru. Padahal 0-0 juga bisa seru kan sebenarnya. Kalau ngerti konteks dari debatnya dan emang secara intelektual menyukai debat yang benar-benar debat bukan teriak-teriakan.
pada akhirnya gue respect sekali dengan Koci karena kesediaannya untuk belajar, kesediaannya untuk keluar dari comfort zone-nya, itu menghasilkan acara yang menyenangkan. Itu respon dari orang yang nonton, gue rasa 98% positif. Dan salah satu kalimat yang paling sering muncul adalah sebuah konsep yang fresh dan seru. Comika menghasilkan acara yang beda, seru, fresh, lucu banget, nggak nyangka, nggak ngerti bola, tetap bisa terhibur. Itu banyak banget sih. Yang kami bawa dari situ adalah satu, kami jadi punya dasar pengalaman untuk ngerjain sesuatu berbau sepak bola. Dan kami punya dasar untuk memulai sesuatu lagi yang sifatnya versus. Karena di hari H versusnya berasa banget memang. Berasa banget, battle-nya berasa banget, tektokannya, celah-celahannya, hina-hinaannya, nggak terimanya. Seru sekali. Dan man of the match-nya adalah Tauko kalau menurut gue. Dan Derry akhirnya datang juga. Derry kasih solusi beneran datang. Respect. Itulah keriuhannya. Hari Minggu gue pagi fisioterapi, harusnya tuh langsung tuh. Cuman gue nggak ada waktunya. Ya lu lihat aja kegiatan gue kayak apa. Akhirnya fisioterapinya baru di hari Minggu sama fisioterapis yang sama, si Citra juga. Terus udah gitu kaki gue mendingan. Kayaknya gue emang harus lebih sering-sering fisio deh. Kaki gue mendingan, tadinya nggak bisa jalan dengan normal dan nggak bisa turun tangga tanpa rasa sakit. Sekarang gue udah, kalau naik bisa, kalau turun tangga sakit. Sekarang udah naik turun tangga biasa-biasa aja. Lalu sorenya gue ngisi acara namanya Asian People Conference yang dijalankan atau dikerjakan oleh Pak Dino Patijalal. Itu acara gede banget, acara di Sultan gitu kan, di ballroomnya. Itu kayak konferensi ASEAN lah. Semua negara-negara ASEAN pada buka booth, apapun cerita tentang negaranya, inisiatifnya dan segala macamnya, rame banget orang-orang. Nah di situ gue stand up dalam bahasa Inggris. Karena ya orang-orangnya dari seluruh negara-negara. Sebenarnya bukan cuma negara-negara ASEAN ya. Ada yang dari, gue ingat gue kenalan sama orang dari kedubes Irlandia kok. Rame banget. Nah pas gue nyampe, Mas Anies lagi jadi pembicara. Baru aja nyampe nih, gue pengen lihat ballroomnya kayak apa. Pas lihat, lah itu Mas Anies, iya itu Mas Anies pembicara. Kata gue, wah orang nganggur mah di mana-mana guys, orang nganggur. Terus abis itu gue pikir dia pulang. Gue sampai ketemu Bang Sandi Uno. Terus ketemu siapa lagi ya? Ketemu Pak Dino juga udah pasti. Gue ketemu banyak orang lah di situ. Nah, giliran gue stand up, akhirnya gue masuk, gue stand up. Terus waktu gue masuk tuh gue menyadari bahwa 3/4-nya tuh sebenarnya orang Indonesia. 1/4-nya itu orang luar. Tapi gue stand up tetap pakai bahasa Inggris. Udah lama gak stand up pakai bahasa Inggris kan, gue stand up 15-20 menit dan happy. Habis itu gue turun. Jadi sebelum gue dikenalin sama Dino Patijalal, Mas Dino. Dikenalin sama Menlu Thailand. Terus Mas Dino bilang, saya udah cerita Ji sama Pak Menlu bahwa abis beliau lu stand up. Iya, I'm excited, katanya, saya gak sabar pengen nonton. Kata gue, wah tekanan nih kata gue. Dan benar, abis sesinya beliau, Pak Dino Patijalal dengan Pak Dino Patijalal dengan Pak Menlu Thailand, beliau duduk, gue naik. Jadi gue stand up untuk beliau-beliau. Sebelum gue turun, Pak Dino bilang, setelah ini Pak Menlu berkenan untuk nonton, pakai bahasa Inggris ya, nonton Panji stand up. Katanya beliau gak sabar pengen nonton Panji stand up. Terus Pak Dino nunjuk gue, dia bilang, so you better be funny, kata dia kayak gitu. Terus gue naik, terus gue stand up, menurut gue pecah. Ada satu joke yang gue lempar kayaknya terlalu dark mungkin ya, terlalu spicy untuk mereka. Akhirnya gue ketawain aja penontonnya. Terus gue geser ke joke berikutnya. Terus gue turun. Nah pas gue di panggung, gue liat, loh ada Mas Anies. Gue pikir Mas Anies pulang. Mas Anies akhirnya nonton. Mas Anies gak pernah ngeliat gue stand up dalam bahasa Inggris soalnya. Jadi dia ngeliat untuk pertama kali. Ada Pak Martina Telegawa beserta ibu. Setelah gue stand up, gue turun, gue nyamperin Pak Dino, gue salamin. Pak Menlu gue salamin. Terus gue nyebrang. Sebelah sana ada Pak Marti gue salamin beserta ibu. Terus duduknya nanya, kamu tinggal di New York di mana? Di Queens, Pak, Bu. Oh, kamu juga tinggal di Queens, kamu di mana? Terus gue bilang, saya tinggal di Flushing. Oh, kami di aduh, gue lupa lagi tempat mereka tinggal. Tapi mereka sama-sama tinggal di Queens.
Habis itu gue nyamperin Mas Anies, sempat nyalamin Mas Anies, terus foto bareng, terus udah bubar. Habis itu gue langsung buru-buru cabut karena gue janji mau neraktir ibu makan udon. Berangkatlah gue ke daerah Bintaro, gue makan di Sushi Hero di Taman Menteng Bintaro. Dan highlight gue adalah dandanannya ibu. Kata gue, ibu dandanannya asik banget. Gue sempet foto, terus gue posting, kayaknya keren nyokap gue. Terus udah deh, akhirnya sempat ketemu. Gue paksain untuk makan sama ibu hari Minggu kemarin karena di episode minggu depan lo akan ngeliat gue terbang kembali ke New York kali ini untuk waktu yang cukup lama. Tapi itu kisah untuk episode minggu depan. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di .id Weekly Vlog selanjutnya. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Aman aja. Lu biasanya nyamber stand up tuh, nggak bisa jalan terus lu stand upin apa? Lu jokin apa aja? Kan baru kenal ya. Aneh nih.